dan akan mulai dalam 3, 2, 1, and go. Yes, meeting recording is in progress. Selamat sore semua teman-teman, dan kembali lagi kita di channel kita di Future Leaders. Senang sekali bisa ketemu lagi, dan ada tambahan 2 peserta baru yang namanya Jill sama Jonathan. 2 orang anak murid sekolah cinta kasih Seci, masih kelas 7, masih sangat fresh gitu ya. Kalau Gabriel tuh udah kakek-kakek tuh sebenarnya yang namanya Gabriel tuh. Mantap. Jadi kita baru juga SMA dia. jadi kita mau welcome buat dua-duanya, buat Jill sama Jonathan. Senang sekali bisa sama-sama. Kita pasti akan belajar banyak hari ini, dan Cidila yang akan memimpin kita dalam meeting kita hari ini. Oke? Kita sebelum kita mulai, kita waktunya 1 jam. Ingat, maksimal 1 jam. Kalau sudah hampir lewat 1 jam, pasti kita akan bilang bahwa oke, kita sambung minggu depan. Dan ingat bahwa percakapan akan menarik kalau kita engage, kalau kita ikutan terlibat dalam percakapannya. Kalau punya pertanyaan, tanya. Semakin banyak tanya, semakin banyak kita tahu. Gitu ya. Jangan malu untuk bertanya, karena kalau malu bertanya, kalau kita nggak tahu kita tanya, paling kita kelihatan bodoh cuma 5 menit. Tapi kalau kita nggak tanya, kita akan jadi bodoh seumur hidup karena kita nggak tahu jawabannya, gitu ya. Jadi kita mau mulai, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kalau kami boleh mulainya untuk bersama-sama agar kita boleh belajar tentang kepemimpinan. Dan agar anak-anak kami yang masih berusia sangat muda boleh menjadi seorang pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, berkati pembicaraan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay. Amin. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Jill sama Jo, tentang kelas ini? Kita mulai ya. Nothing. Nothing, oke. Jo? Enggak juga, nggak ada. Oke, berarti kita langsung mulai dulu. Spesial ya? Ya, ini adalah minggu kedua sebetulnya kita mulai. Minggu lalu kita udah mulai duluan, maksudnya minggu kedua ini adalah minggu kelas kedua. Kemudian kalau minggu lalu tuh kita punya tugas, tapi gak apa-apa kalau buat Jill dan Jonathan nanti bisa menyusul. Kita tanya dulu kepada Gabriel sama Steven. Masih ingat gak tugasnya? Ingat dong, udah dicatat. Oke, minggu lalu kita kasih tugas tentang apa yang dibayangkan oleh kamu, apa visi kamu 10 tahun dari sekarang gitu kan. Oke, Steven. Aku nggak tahu sih ini bakal menjawab dengan benar atau enggak, maksudnya tepat nggak? Gak apa-apa, di sini bukan tentang salah dan betul, bukan tentang naik kelas dan tidak. Oke. Ini yang udah aku catat sih. Jadi pertama aku bahas di ekonomi. Aku nggak mau munafik kalau aku juga butuh uang. Jadi aku pengen setidaknya tingkat ekonomi aku menengah ke atas lah. Tapi aku nggak pengen aku nggak pengen yang jadi kayak kaya raya gitu. Itu juga kayaknya serem juga ya, soalnya banyak orang kaya ya kayak gelisah gitu akan hartanya. Tapi aku juga nggak mau yang cukup aja. Aku nggak mau yang pas-pasan juga. Tapi ya makanya aku tulisnya di sini menengah ke atas, dan untuk dapat memperoleh itu kan pasti harus bekerja kan. Nah, untuk pekerjaan sendiri jujur aku belum kepikiran mau jadi apa. Tapi yang aku pikir, yang aku dapat itu kayak untuk pekerjaan aku kayak bakal terimalah, bakal jadi apa aja, dan di situ kayak menurut aku itu pengorbanan aku buat untuk terima kesempatan apa aja gitu. Mau mencoba kesempatan gitu. Iya, mencoba kesempatan gitulah. Oke. Saya banyak kerjaan. Habis itu aku juga ada nyatet lagi sih tentang apa ya? Ini tentang spiritual. Jadi aku jujur aku ada ketertarikan buat belajar tentang Alkitab. Terus kayak
kayak banyak banget orang-orang kayak yang dukung aku suruh jadi pendeta lah, tapi ya untuk itu aku belum sih, kayak belum kayak aku pengen belajar Alkitab tuh lebih ke buat diri aku sendiri dulu untuk dan ya untuk jadi pendeta aku belum kepengen sih. Ya, ada beberapa faktor lah yang membuat aku belum kepengen. No, jangan jadi Itu pendeta. abis itu aku eh, juga pengen kalau bisa aku bisa pelayanan gitu di gereja atau dimanapun, tapi lebih ke yang orang yang di belakang gitu loh. Jadi bukan orang yang kalau misalnya yang di depan kan kayak WL pemain musik gitu, aku mungkin yang lebih ke yang teknis mungkin yang nyusun acara atau gimana lah kalau di gereja contohnya, Kamu atau menjadi ya apalah. penyumbang donatur yang besar. Ya itu contoh yang di belakang kayak gitu mungkin. Habis itu lebih ke habis itu kan itu dari pelayanan, dari spiritual. Habis itu tentang pasangan hidup. Itu juga aku pikirin kenapa? Luar biasa loh, Karena dia udah memikirkan hal itu. Sebentar TA. Kamu 10 tahun dari Botolan siap. sekarang. aku pikir nggak, ini lebih ke mungkin apa ya, kalau belum nikah mungkin pacaran. Nah aku dulu punya pengalaman deket sama orang dan itu nggak apa ya, gimana ya ngomongnya ya, aku deket sama cewek. Iya lah. Kalau kamu dekat sama Dan cowok, kita takut. nggak, JW Jehovah Witness, Oh, Jehovah Witness. Oh. Dan itu menurut itu kayak itu hal paling bodoh yang pernah aku lakukan. Makanya aku untuk kedepannya aku bakal cari yang ya syarat utamanya seiman lah, dan bakal seru kalau bisa pelayanan bareng. Dan ya itu makanya aku pikirin pasangan karena dulu pernah deket sama Jehovah Witness dan aku ya jujur aku pernah hampir ketarik. Dan itu kayak hal paling bodoh yang pernah aku lakukan kayak deh. Jadi ya itu aku pikirin juga ke situ. Oke, Ya itu sih ya aku udah catat. mantap. Oke, Tapi Gabriel. cewek kan? Iya cewek dong. Kan mesti. Lawan jenis. Bener, mesti diklarifikasi dulu. Oke, Gabriel. Ya. Eh, kita ngomongin apa tadi? Soal aku pergi dulu. Luar biasa. Tugas Bantuin Dede. tugas yang minggu lalu. Memikirkan kayak bucket list gitu ya. Dan 10 tahun. 10 tahun ke depan ngapain? Ngapain? Ya tadinya mau ikutin mimpi apa? Kerja di bidang kehewanan gitu. Oh iya. Semakin menyadari kayak agak susah gitu buat bertahan. Jadi kayak 10 tahun ke depan minimal kayak udah dapat kerjaan deh yang udah kayak stick permanen gitu, yang bisa mendukung kelangsungan hidup gitu. Kalau bidangnya masih belum tahu. Bidangnya kepikiran mobil food tech. Oh, food tech. Wow. Jarang sekali. Apa kut? Food tech. Hah? Ilmu apa? Ilmu makanan. Dengarnya kutek gitu ya. Kutek ini gitu. Kalau diterjemahkan jadi aneh, ilmu makanan. Kutek. Oke, jadi masih dalam satu hal itu. Kalau TA tadi kan lengkap. Rohani, pasangan hidup. Oh enggak ada. Saya tidak memikir pasangan hidup terlebih dahulu. Stay solo. Widih. Oke, thank you untuk sharingnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang kedua.
kenapa sih kita bahas tentang leadership, apalagi buat Jill dengan Joe yang masih kelas 7 mau naik kelas 8, mungkin kelihatannya tuh leadership adalah sesuatu yang masih jauh. Tapi sebetulnya tidak ada usia lebih muda untuk belajar ini. Jadi ya ngikutin dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bebas. Ya di sini sih kita bebas, oke? Oke. Kita mulai hukum yang kedua tentang leadership. Jadi minggu lalu adalah hukum yang pertama, ini hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah the law of influence. Perlu diterjemahkan nggak? Hukum influence. Oke, jadi pengaruh gitu ya. Ukuran kepemimpinan seseorang ditentukan oleh pengaruhnya. Oke. Nah, sekarang Cici mau tanya dulu sama setiap kalian. Ada enggak tokoh dunia yang menjadi idola kalian? Saya nggak ada. Oh, kamu jauh nggak ada? Nggak ada. Wih, ya bahkan tokoh game. Coba ini agak bergema dikit. Oh, kalau nggak ada. Nggak ada, oke. Ini Bukannya anim. ya misalnya Enggak, ini Samurai X. nonton buat Ya kok pada bergema ya suaranya ya? sama. Ya ini juga. Itu ada delay-nya. Ya udah anggap aja kita dua ya dan cuma. Oke, jawab udah. Jill? Kalau tokoh yang bukan orang asli boleh dong. Ya. Donald Bebek gitu misalnya. Halo Jill? Ya, Ada enggak? ada sih satu orang. Siapa? Hmm? Siapa? Madeline Bailey. Dylan Bailey. Siapa itu? Nah, karena Pak Timothy nggak tahu, jadi kamu jelaskan siapa Dylan Bailey. Dia kayak gimana ya bilangnya? Kayak artis tapi memang belum terlalu terkenal gitu. Ya, artis dalam bidang? Singer. Nah, singer. Kamu tahunya dari mana? Dari YouTube sih. Apa yang bikin kamu tertarik sama dia? Suaranya bagus, kreatif. Videonya juga interesting gitu. Ya, sekarang Steven. Tokoh ya. Kalau aku itu sih jujur ganti-ganti gitu. Nggak, jadi kayak dia ganti-ganti gitu. Misalnya sekarang lagi suka sama tokoh A tapi biasa suka karena ya itu yang influence-nya dia kayak pengaruhnya dia gitu. Kayak misalnya lagi karena influence tokoh ini kayak lagi nge-booming gitu, lagi viral gitu. Nah, biasa kalau misalnya emang itu sejalan dengan pikiran aku, biasa aku bakal idolain dia. Tapi kalau udah lama-lama mulai surut gitu, udah nggak itu, ya aku ganti lagi gitu. Biasanya apa ya? Gitulah. Contohnya siapa sih? Bosen ya ini. Siapa sih? Ini kayak bosen. Kenapa? Contohnya siapa sih? Contohnya siapa? Contohnya siapa ya? Gamer ada satu. Dulu aku suka sama satu gamer. Mantap. Sekarang masih terkenal sih, Just No Limit. Tahu nggak? Dia player Mobile Legend, jadi kayak aku gitu ya. kayak sempat mengidolakannya karena ya dia yang salah satu orang yang memulai yang memulai karena dia e-sport di Indonesia jadi besar. Karena orang itu mewakili Indonesia gitu ya.
kayak gimana ya? Dia yang memperkenalkan salah satu yang memperkenalkan e-sport ke Indonesia gitu. Oh ya. Jadi sekarang di Indonesia e-sport jadi ada tuh karena dia. Tapi kan sekarang karena udah ya emang udah besar juga dan dia emang masih main tapi udah pengaruhnya udah nggak sebesar dulu, jadi kayak udah biasa aja lah. Itu contoh-contoh. Oke, jadi pengaruhnya Kayak gitu. dia ke kamu adalah sebatas kekaguman. Iya gitu. Tapi Aku jarang sih sampai yang kayak mengidolakan sampai tergila-gila gitu. jadi maksudnya enggak yang kamu jadi meniru pakaiannya. Enggak. Oke, Gabriel. Kalau menurut aku si Edocel. Edocel itu siapa ya? Itu Ini gue dari tadi nggak ada yang gue kenal satu pun lah yang disebutin. Pak Timothy hidupnya di zaman batu. Oke. Siapa? Kep? Edocel. Oke, jelaskan kepada kita. Dia awal mulanya kayak mulainya di YouTube. Kontennya kayak biasa komplikasi video-video, tapi belakangan ini mulai kayak ngevlog tapi ada sesuatu yang kayak bikin menarik gitu. Ya, vlogger kan banyak, tapi dia menarik gitu ya. Oh ini kayak ada dia kan keluarin kayak satu organisasi yang kayak spesial gitu, namanya Warteg Gratis. Terus ada satu quote gimana kayak wow gitu. Dunia tidak membutuhkan orang sukses. Orang apa gitu. Baik. Oke. Ya, jadi kita melihat bahwa apakah itu kita kagum atau kita pokoknya ada sesuatu dari idola yang bukan idola ya, tokoh yang kita sebutkan yang bikin kita tuh wah ini orang hebat ya, bisa melakukan hal seperti ini, kan? Apakah talentanya, apakah kreativitasnya dan sebagainya. Tapi law of leadership tentang influence ini adalah hal yang jauh lebih kuat. Kita punya pemimpin, ya misalnya kalian punya guru di sekolah. Tapi sebagai dalam posisi si guru itu adalah pemimpin kalian. Tapi terlepas dari nilai, nggak semua kalian taat sama guru, ya nggak? Ya. Nggak semua ngikutin. Kalau dia bilang A, selalu. Nah, kemudian ada nggak satu guru di sekolah yang kalian tuh betul-betul kagumi, yang kalian tuh kayak mau mengikuti gitu, atau setidaknya nyenengin dia gitu? Aku ada. Pak Timothy. Dream. Jo, ada nggak Jo? Oh, nggak ada saya. Waduh, dia nggak ada semuanya. Bilangin ke SMP Seci. Gurunya tidak ada yang asik ya. Oke, Jill. Ya. Ada nggak? Ada sih. Ada. Nggak usah sebut namanya, tapi apa yang bikin kamu suka dan ini apa ya? Hormat gitu sama guru itu. Gurunya nggak galak, baik. Oke. Steven. Aku ada satu guru, dia itu apa ya, orangnya tuh rendah hati. Jadi kayak bener-bener tiap kali murid ngumpul tugas, dia ngomong terima kasih. Padahal kan emang seharusnya murid ngumpul tugas. Habis itu dia juga orangnya yang kayak kalau misalnya dia salah tulis di papan, terus ada yang ngingetin, dia minta maaf di depan kelas kayak, oh iya maaf ya. Terus dia kayak ngomong makasih ke yang koreksi gitu loh. Jadi kayak bener-bener orangnya tuh rendah hati banget, nggak gengsian lah. Oh, mantap. Ya itu keren banget tuh guru. Kalau aku ada guru les, dia kayak menurut aku kayak mama kedua gitu. Kayak apa? Mama kedua. Oh.
Oh. perhatian gitu. Hmm. Berarti dalam guru itu pelajaran kalian bagus. Yes. Eh, Kalau aku di pelajaran guru itu kayak misalnya disuruh buat tugas berhalaman, kayak aku baru bergadang buat ngerjain tugas dia 12 halaman apa tuh folio. Bela-belain ya. Iya, aku nggak ada bersungut-sungut apaan sih ini tugas, nggak, kayak kerjainnya sukacita soalnya dia yang ngasih gitu. Oh, iya. Nah, itu yang namanya influence ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tapi next Pak Timothy. Ya, oh ya. Nah, Oke. Ini Colin Powell itu adalah jenderal angkatan bersenjata di Amerika. Dia bilang gini, kita hanya akan mencapai excellence sebagai seorang pemimpin ketika orang mengikuti kita kemanapun hanya karena mereka penasaran. Maksudnya penasaran dengan apa yang kita miliki. Nah, sekarang kalian kan di kelas masing-masing. Ya. Kalian pasti akan menemukan seorang anak yang seolah-olah jadi ketua gengnya. Yang punya lebih banyak pengikut daripada yang lain. Ada nggak di kelas? Kalau di kelas sekarang, kalau saya nggak ada, tapi kalau di kelas 6 saya ada. Di kelas 6 kamu ada. Jadi Iya. anak-anak ngikutin apa yang dia bilang gitu. Iya, kadang kalau disuruh kerja kelompok, pasti mau sama dia terus. Apa yang bikin pada mau sama dia? Dia itu kayak lumayan pintar, baik, nggak gampang emosian gitu. Nah, jadi di kelas sekarang nggak ada yang gitu ya? Oh, nggak ada. Emosian semua. Oke, Steven, kamu di sekolah gimana? Di kelas ada nggak yang gitu? Kalau di sekolahku, khususnya di kelas aku, kayak kalau geng-geng gitu biasanya nggak ada yang dominan sih, jarang. Jadi kayak setara gitu. Dan biasanya kayak ngumpulnya itu kayak berempat doang gitu. Dan kalau misalnya berempat gitu kayak ya setara lah. Soalnya dulu ketika Cici di sekolah, Cici kan biasanya anak yang baik gitu ya, anak yang selalu dapat peringkat 1 gitu. Nah, suatu ketika Cici ngerasain gimana sih rasanya bolos sekolah. Maksudnya kabur dari pelajaran gitu. Kan kayak nggak pernah nakal gitu selama sekolah itu gitu. Nah, jadi sekali-kalinya Cici ini bolos gitu ya, itu satu kelas ngikutin. Kadang mereka pikir pasti guru tuh nggak akan marah kalau Cici yang mimpin gitu. Padahal Cici nggak ngajak. Nah, jadi ada orang-orang yang mengikuti kita, walaupun mungkin kita tuh nggak minta diikuti. Nah, itu tuh bicara tentang pengaruh kita, ya. Lanjut, titik selanjutnya Pak Timothy. Lanjut. Ya, ini dia. Oke. Nah, sampai di situ dulu. Tadi ada yang mau ditanyakan nggak tentang pengaruh? Influence. No. Enggak. Dio ada? Enggak. Ivan? Belum. Oke. Nah, sekarang di sini Maxwell membahas tentang mitosnya leadership. Jadi hal yang salah tentang kepemimpinan. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah manajemen mitos. Jadi memimpin dan mengatur itu bukan hal yang sama. Oke. Jadi kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi orang lain untuk ikut melakukan, ikut berbuat baik kalau pemimpinnya berbuat baik. Kalian semua pernah tahu Mother Teresa kan?
Iya tahu. Ya, Mother Teresa itu tidak ada yang mengangkat dia menjadi pemimpin. Dia bukan presiden, dia bukan dia hanya seorang biarawati yang sudah tua juga. Tapi apa yang dia lakukan itu influence dunia. Kita orang suci, kita taunya Master Cheng-yen. Ya, kalau di suci Master Cheng-yen. Tapi pertanyaannya sejauh mana Jo dan Jill mau mengikuti Master Cheng-yen? Jonathan jawab duluan. Golai. Berarti kan kamu dari SD ya di suci ya, Jo? Oh, saya dari TK di SD. Oh, dari Saya TK. dari TK. Berarti kamu mestinya udah ilmunya udah matang. Nggak terlalu sih, kadang kalau naik kelas lupa pelajaran yang udah diajarin. Oke, jadi hal apa dari Master Cheng-yen yang bikin kamu tuh, wah ini bagus, saya tuh mesti kayak gini. Ada nggak? Master Cheng itu kayak sering nolongin orang tanpa mau imbalan. Gitu kayak hatinya tuh baik banget, kagak mau melakukan kejahatan manapun. Kan kalau melakukan sedikit kesalahan aja pasti dia minta maaf gitu. Berarti kamu mau menjadi seperti itu? Ya. Ya, oke, Jill. Kamu dari SD nggak di suci? Dari SD. Oke. Ada hal apa dari Master Cheng-yen yang kamu ingin mengikuti? Ya sebenarnya intinya itu sama kayak Jonathan tadi. Jadi dari kebaikan, selalu mau menolong tanpa imbalan, gitu ya. Iya. Nah, Mi. ya lewat. Saya mengikuti Master Cheng-yen untuk bervegetarian. Kalau kayaknya vegetarian sih nggak kecuali di sekolah ya. Oke. Nah, jadi ada orang yang secara status tuh bukan pemimpin. Kalau Master Cheng-yen kan emang akhirnya jadi pemimpin ya. Tapi ada yang secara status bukan pemimpin seperti Ibu Teresa tadi. Tapi apa yang dia lakukan itu dilihat dan itu mempengaruhi banyak orang. Sekali lagi memimpin dengan mengatur itu beda. Ya, kalau kan di sekolah atau di kelas gitu ada yang hobinya ngatur gitu, ada nggak teman kalian yang gitu? Ada banget. Ya ada sih. Kadang malah aku yang ngatur deh. Ya, Cici tahu Steven Taylor suka ngatur. Ya, cuman memang ada perbedaan antara. Jadi seorang pengatur belum tentu dia adalah seorang pemimpin juga. Ya. Mana kita tahu seseorang itu pemimpin, punya jiwa pemimpin, kalau ada orang yang mau ikut. Karena dia punya pengaruh. Oke. Sekarang yang nomor 2. Mitos entrepreneur. Hanya karena seseorang bisa membuat kamu membeli sesuatu, tidak membuat mereka itu pemimpin. Yang ini hanya disebut sebagai persuasi jangka pendek. Jadi cuman kayak sales gitu, kalian tahu kan? Di kelas kalian ada nggak yang punya bakat dagang sedemikian sampai kalian akhirnya beli yang dia jual? Saya pedagangnya. Ada. Jo, kamu jual apa, Jo? Jualan apa? Aku jual minuman, jual es krim, bawa ke sekolah.
Laku. Waktu Cici dulu di SMA, ada temen cowok yang dia tuh punya bakat salesnya tuh hampir nggak tahu malu gitu. Jadi dia pun kita sampai pulang sekolah pun kadang dia ikutin gitu untuk demi menjual dan membujuk supaya kita tuh beli. Jadi kadang kita beli lebih karena kita tuh annoying ya cowoknya gitu. Daripada diikutin mending beli aja lah. Oh, strategi bagus itu. Nah, jadi itu bukan menjadikan dia itu pemimpin, punya jiwa kepemimpinan gitu. Tapi dia memang mungkin punya bakat penjual. Oke? Lanjut. Nah, yang ketiga, mitos pengetahuan. Orang yang paling pintar atau yang paling punya pengetahuan belum tentu dia punya jiwa kepemimpinan. Yang paling pintar di kelas kalian belum tentu dia adalah pemimpin kelas. Ya enggak? Ya. Aku setuju. Ya. Jadi belum tentu orang yang ini orang pintar ya, wah ini orang hebat ya. Tapi belum tentu dia punya jiwa kepemimpinan. Sekali lagi kita tahu bagaimana itu pemimpin kalau ada yang mau ikut karena pengaruhnya. Yang keempat, mitos pionir. Pionir itu bahasa Indonesianya gimana ya? Pioneer. Pioneer. Yang pertama gitu. Jadi di sini dikatakan being first isn't always the same as leading. Jadi menjadi yang pertama tidak selalu sama dengan memimpin. Nah, orang yang pertama kali naik ke puncak gunung tertinggi di dunia, Everest, itu tuh Edmund Hillary namanya. Tapi ternyata dia bukan pemimpin ekspedisi. Yang memimpin adalah John Hunt. Jadi kita lihat bahwa yang pertama sukses, yang pertama berhasil, belum tentu dia punya jiwa pemimpin. Tapi seorang pemimpin yang berhasil, dia akan membawa orang lain atau orang yang dipimpinnya untuk berhasil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kagak ada. Tidak. Jelas sudah? Cukup jelas. Oke, lanjut ya. Ya. Ini yang terakhir ya. Mitos posisi. Tadi Cici udah bilang bahwa posisi kamu diangkat menjadi pemimpin tidak membuat kamu punya jiwa pemimpin. Ya. Hanya karena posisi kamu leader, hanya kamu diangkat jadi ketua kelas. Biasanya ditunjuk ketua kelas kayak gimana sih? Yuk. Yang ranking 1, 2, 3 calonin. Oke, kalau di kelas event gitu. Kalau di kelas Jo? Voting. Kalau berarti tapi ketua kelas kamu memang bisa jadi pemimpin? Bisa. Oke, berarti itu pas ya. Karena dipilih. Kemudian Jill. Voting juga. Nah, ketua kelas kamu bisa memimpin? Lumayan lah. Tapi kalau Biasanya yang dipilih yang asik kan, bukan yang bisa mimpin. Tapi kalau ketua kelas yang pas semester pertama itu dia memang bisa mimpin, tapi banyak banget yang kesel sama dia gara-gara nyuruh terus. Oke. Karena biasanya milih ketua kelas bukan yang bisa mimpin, tapi yang bisa disuruh sama kita. Tapi kalau di kelas aku, mereka pada milih yang siapa yang tegas suaranya besar.
Oh. Oke, Gabriel, di kelas kamu. Jangan-jangan kamu lagi ketua kelas. Dia yang paling besar. Tahu, Ci. Nggak, kalau aku dulu tadinya yang satu semua. Terus semenjak kelas 11, semester 2 ini semua yang pernah jadi ketua kelas dari kecil sampai gede diurutin gitu. Oh. Jadi semua dapat giliran. Kamu berarti pernah ya? Pernah. Tugasnya banyak biasa ketua kelas. Saya sih kalau aku asal bukan sama aja sih tugas banyak. Nah, biasanya aku ngurus kelas aku. Oh, kamu pengurus kelas. Nah, Ya. Oke. Ini yang kelima ya. Lanjut lagi. Nah, ini football team. Kamu mau jelasin atau lewat? Jelasin aja deh. Jadi kurang lebih gini. Kepemimpinan itu adalah tentang pengaruh. Gitu ya. Jadi lebih daripada hanya sekedar kalau kita suka sama orang itu. Tapi apakah kita jadi ikutin orang itu apa enggak gitu ya. Jadi contohnya gini. Kita ambil contoh kalau di Suci itu kan semuanya bilang Master Cheng Yen itu adalah pemimpin. Tapi seberapa jauh kita mau mengikuti dia? Gitu ya. Apakah kita mau ikutin Master ketika beliau mengatakan bahwa ayo kita semua vegetarian. Oh, kita pikir bahwa ya enggak lah gitu kan ya. Jangan yang itulah gitu. Jadi kepemimpinan adalah tentang pengaruhnya. Gitu. Nah, di dalam cerita tim football ini ada satu tim yang namanya Denver Broncos. Dan pelatihnya adalah Dan Reeves. Nah, si Dan Reeves ini adalah pelatih terkenal gitu. Tapi dia nggak akur sama pemain-pemainnya. Kalau yang suka sepak bola mungkin anggaplah kayak Jose Mourinho. Mereka nggak akan tahu siapa. Nggak tahu Jose Mourinho ya? Nggak suka sepak bola. Oke, nggak suka sepak bola soalnya gitu ya. Jadi ada orang yang jago gitu, tapi orang nggak mau ngikutin dia. Gitu. Nah, ada orang yang pintar, tapi orang nggak mau ngikutin dia. Ada orang yang hebat, tapi orang nggak mau ngikutin dia. Kita kasih contoh deh, misalnya kita kasih contoh yang lebih real, misalnya semua orang Indonesia tahu siapa Pak Jokowi. Tapi pertanyaan Pak Tim adalah berapa banyak orang yang mau ikutin si Pak Jokowi? Gitu. Karena kayak misalnya contohnya ada orang yang begitu ngefansnya sampai dengan bajunya pun dia ikutan gitu. Ikutan lah pakai baju kayak gitu. Nah, jadi untuk membuat pengaruh itu bisa dilatih gitu. Jadi seseorang yang mau ketika seseorang mau mengikuti orang itu, artinya orang itu punya pengaruh dalam hidupnya. Ya. Sekarang contoh ya, misalnya ini pertanyaan. Coba di sini siapa yang hobi gini deh. Tahu Putri Indonesia nggak? Contohnya, kontes Putri Indonesia tahu? Nggak tahu kontes Putri Indonesia. Kalau Universe, kontesnya tahu nggak? Kayaknya si Jo sih nggak mungkin ketarik sama. Nggak tahu juga kontes. Miss Universe. TA tahu nggak TA? Sama Nagrek. Pernah denger doang, tapi nggak ngikutin. Tapi nggak tahu. Oke. Menterinya Pak Jokowi bisa kamu sebutin? 5 aja. Itu Ini kalian belajar apa sih? yang kabinet ini ya. Google.
Yang kabinet inilah ya kabinet. Itu aku taunya Pak Nadiem Makarim. Nadiem Nadiem Makarim. Makarim. Oke, siapa lagi? Kan. Tuh, siapa lagi? Cil, Yang aku tahu itu doang. Yang kamu tahu cuma itu doang. Tapi kalau misalnya kamu disuruh sebutin, ini kan misalnya gini ya, menterinya di kabinetnya Pak Jokowi itu ada banyak. Ada Pak Luhut, ada apa si Mas Nadiem Makarim, gitu kan ya. Tapi mungkin kita nggak ngeh gitu. Kita pikir siapa ya gitu ya. Padahal mereka terkenal banget loh. Ya kan? Orang Indonesia tahu siapa mereka. Kalau lihat Instagramnya, mereka punya follower banyak banget. Ya kan? Nah, tapi sekarang gini, kalau Patim minta kamu sebutin 5 guru di sekolahmu, itu yang paling menyebalkan, bisa nggak? Pasti bisa, gitu. Kenapa? Karena guru itu berpengaruh sama hidup kamu. Saking dia menyebalkannya, aduh, kalau dia masuk kelas tuh rasanya, pelajaran ini nggak selesai-selesai, gitu kan? Jadi walaupun dia itu menyebalkan, dia itu punya pengaruh dalam hidup kamu. Tapi kamu nggak mau ikutin dia. Tapi kalau guru yang baik dalam hidup kamu, ya tadi si Jill bilang ada kok guru yang oke. Kan? Nah, artinya guru itu memiliki satu pengaruh dalam hidup kamu sehingga kamu berpikir bahwa oh aku mau dong ikut dia atau untuk membuat aku lakukan apa yang dia suruh. Gitu ya. Jadi ternyata ini bukan masalah orang itu terkenal apa enggak. Menterinya Pak Jokowi terkenal. Tapi buat kamu nggak penting. Sedangkan guru-guru kamu itu nggak terkenal. Gitu kan? Nggak pernah masuk TV, kecuali Tahi TV. Gitu kan? Gitu. Tapi dia itu penting banget dalam hidupmu. Ya, setidaknya walaupun dia menyebalkan, ketika bagi raport kamu berharap bahwa nilai kamu nggak jelek. Gitu. Jadi paham ya, itu ya. Gitu. Ternyata ada orang-orang itu yang walaupun dia terkenal, walaupun dia punya prestasi, walaupun dia sekolah di Amerika, walaupun dia punya rumah besar di Karawaci, itu nggak penting dalam hidup kamu. Gitu. Paham? Paham. Lanjut ya. Paham. Lanjut Cidila. bawah ini kayaknya BH gitu. Ini kan tadi udah dibahas sih. Ya, udah. Lanjut lagi ya. Lanjut ke bawah. Lanjut. Ya, oke. Ada yang pernah mendengar tentang Abraham Lincoln? Ya. Man of Democracy. Yes, Man of Demokrasi. Democracy. Joel sama Jill? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini kayaknya pelajaran sejarah mereka masih sejarah dunia belum ya kayaknya. Sejarah paling nggak enak. Paling nggak suka. Oke. Abraham Lincoln itu adalah salah satu presiden Amerika yang sangat terkenal. Nah, tapi kita lihat bahwa dia memulai hidupnya itu nggak langsung yang hebat. Kita lihat bahwa dia tuh menjadi seorang pemimpin, akhirnya bisa menjadi seorang yang punya pengaruh yang sangat hebat. Itu karena dibangun di sepanjang hidupnya. Lanjut dulu ke bawah. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada banyak sekali kegagalan yang dialami oleh Abraham Lincoln. Satu, dia kehilangan pekerjaan. Kedua, dia kalah di legislatif. Kalau di Indonesia mah di DPR gitu ya.
kemudian dia gagal di bisnis, kemudian dia bisa terpilih di tahun selanjutnya di legislatif, kemudian pacarnya mati, pacar apa istrinya gitu. Kemudian dia bahkan punya nervous breakdown, artinya gangguan mental, ya stres, depresi. Kemudian dia kalah untuk nominasi menjadi senat, tapi kemudian 3 tahun selanjutnya dia dipilih lagi. Kemudian loss of blood, 1848 dia kehilangan mata. Nah kemudian jadi kalian di sini lihat bahwa sebelum dia menjadi presiden dan sebelum dia bisa melakukan satu gebrakan, jadi Abraham Lincoln itu adalah yang pertama memerintahkan untuk tidak ada budak. Ya dulu Amerika punya budak. Nah budak itu nggak punya kebebasan dan kebanyakan budak adalah orang kulit hitam. Dulu orang kulit hitam ketika naik bis aja tuh ada 2 seksi, jadi ada tempat duduk yang khusus buat orang kulit hitam, ada tempat duduk khusus buat orang kulit putih. Jadi pokoknya hidupnya sangat menderita. Tapi Abraham Lincoln adalah orang yang berusaha untuk membebaskan, menghilangkan perbedaan. Dan itu sebabnya kita semua di dunia ini, kalau yang suka baca buku, baca sejarah, kita mengenal yang namanya Abraham Lincoln. Amerika tidak bisa menjadi seperti sekarang kalau tidak ada dia. Oke? Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata menjadi pemimpin, menjadi orang yang dikenal, yang punya dampak bagi dunia, tidak langsung, tapi dibangun dari setiap momen hidup. Jadi bukan berarti pemimpin yang punya dampak itu hidupnya selalu berhasil. Idenya selalu jadi, bukan. Tapi dia mengalami banyak kegagalan, tapi bangkit lagi. Banyak kegagalan, belajar lagi. Oke? Lanjut dulu ke bawah. Lanjut. Nah, ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah setiap kita bisa menjadi pemimpin, tapi yang harus kita bangun adalah dampak kita pada orang lain. Ingat, yang namanya pemimpin adalah ada orang yang mengikutinya. Jadi bukan cuma dia sekedar jalan, tapi dia punya pengikut. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum. Ya, belum. Yo? Belum. Jill? Nope. Oke, Gap? Sama belum. Oke, kalau kalian ada yang ditanyakan, nanti Cici yang nanya. Oke. Di sini ada pertanyaan adalah siapa yang ada nggak kamu punya dampak siapa sama seseorang itu satu. Nah, jadi ketika kamu ngomong apa, orang itu akan ikutin kamu. Atau orang itu biasanya adalah orang yang akan, kalau pertama kali dia bingung, dia akan tanya ke kamu. Gimana kita tahu kita punya dampak? Ya. Kalau si orang itu ketika susah dia datang sama kita. Atau misalnya ada apa-apa dia datang sama kita. Kalau lagi seneng lupa. Kalau lagi susah dia datang. Enggak, maksudnya selalu gitu. Kalau ada temen datang buat nanya jawaban itu termasuk nggak? Ya, kamu berguna. Kalau Ya jadi kan lagi ujian online gitu kan sekarang. Aku lagi lagi minggu ujian akhir semester. Terus tiap pagi temen ada satu orang bener-bener tiap pagi dia WA aku bilang ntar bantuin ya. Terus aku oke. Sama-sama. Berarti setidaknya
dia percaya bahwa kamu lebih pintar dari dia dan jawaban kamu bakal lebih benar daripada dia. Ya begitulah. Oke, lumayan, dampaknya lumayan, Pak. Terus aku ada satu lagi. Ini nggak tahu sih termasuk ini dampak yang buruk sih. Jadi kayak di sekolah. Kita lagi ngomong dampak dulu. Di sekolah tuh aku sering bawa kartu remi. Terus biasa aku keluarin buat ajak main terus pada mau. Sampai waktu itu pernah dihukum, kan main capsa tuh berempat. Sampai dihukum berempat. Oke, tapi setidaknya ada yang mau ya. Iya. Oke, jadi dia udah punya dampak. Sebagai pengingat, waktu kita tinggal 10 menit. Ya. Jo? Nggak ada. Ya, dari tadi nggak ada. Kamu punya adik kan? Saya punya. Adik kamu ngikutin kamu nggak? Kadang-kadang. Kalau Cici kan punya adik dan apapun juga dia pasti akan nanya sama Cici, minta tolong ke Cici, nanya pendapat Cici dan sebagainya gitu. Kalau adik saya mah nggak kayak gitu. Adik kamu tuh cewek ya? Iya cewek. Kamu punya koko? Nggak punya. Jill. Ada nggak yang maksudnya siapa yang kamu pengaruhi, siapa yang kamu kasih dampak? Satu aja. Kalau di sekolah lumayan banyak sih yang nanya jawaban gitu. Wah ini ya kalau ulangan pada dicatat. Iya, kadang bilangnya Jill nanti pas ini KS yuk kerjasama. Oke, berarti kamu dikenal karena seperti TA tadi kali ya. Berarti dipercaya bahwa jawabannya lebih benar dan kamu lebih pintar. Tapi kadang nilai dia kayak lebih tinggi gitu daripada aku. Jadi rugi dong. Nggak tahu. Oke. Biasanya gitu loh yang nyontek yang lebih tinggi. Iya, begitulah. Gabriel. Kalau aku ada dua tipe. Teman dan adek, satu lagi nggak kenal Ki. Tinggal di rumah. Dia pokoknya minta apa-apa ke aku. Jalan pakai 4 kaki cuman. Itu berarti dogi kamu ya? Dogi kamu jadi siapa? Kalau ngomong satu bahasa, Ci. Kok bisa sih? Cuman woof woof. Kamu punya dogi apa? Kenapa? Berarti tugas kalian di rumah ya. Siapa yang mempunyai dampak terbesar dalam hidup kalian? Nanti minggu depan sharing ya. Sekali lagi, siapa yang mempunyai dampak paling besar dalam hidup kalian? Bisa guru, bisa orang tua, bisa siapa yang kalian kenal, atau bisa juga tokoh yang hanya kalian baca, tapi kalian, wah, saya mau mengikuti dia, saya mau melakukan seperti dia. Oke? Oke. Pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak sih. Udah. Mau nanya, Jo? Nggak ada. Enggak.
Masih mau ditambahkan? Nggak ada. Kita belum bahas tentang apa yang bisa meningkatkan dampak kita. Eksis. Kalian mau jadi orang yang lebih berdampak? Ya beneran. Apa? Seperti yang selalu saya bilang, kalau kamu ingin meningkatkan dampakmu, kamu perlu stand up and show up. Contoh ya, misalnya, kamu pengen mempengaruhi suara kamu didengar di kelasmu di sekolah, tapi kamu masuk aja jarang. You didn't show up regularly. Kan? Orang juga pikir bahwa dia juga nggak masuk. Kan gitu. Gimana kamu mau jadi ketua kelas kalau misalnya kamu datang aja jarang? Jadi stand up sama show up. Kalau kamu punya sesuatu yang kamu pikirkan, kamu omongin. Walaupun orang di kelas itu pikir bahwa dia ngomong apa sih gitu, tapi setidaknya kamu menyuarakan suara kamu. Kayak gitu. Sekalipun orang itu belagu gitu kan, kamu nggak usah takut, kamu menyuarakan suara kamu. Gitu. Oke. Oke, kalau udah nggak ada apa-apa lagi, kita closing. Thank you banget udah bergabung, dan minggu depan kita akan bertemu lagi di waktu yang sama. Kan ya, gitu. Di same time, same channel. Kita akan ketemu lagi, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup kita. Nanti si Jonathan kita undang ya di grup WA-nya ya. Ya, gitu nanti kita tolong si Jill untuk mengundang si Jonathan di grup ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, ada share sesuatu, di share. Ya, pokoknya di sini kita bebas ya. Kalau ada yang paham bahwa pasti ini hal yang masih awal gitu buat kita semua. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi kita mau belajar bertanya ya. Oke. Thank you ya Jill, Jo. Ya. Iya. Hey, see you semua. Habis ini kalian main, belajar, nonton. Ngerjain tugas. Oh, ada tugas. Iya. Aku tidur. Jemur. Mau tidur ngantuk. Oke, semuanya. Kita perlu doa tutup. Doa tutup. Steven TA, doa. Oke. Bentar. Aku bangun dulu, aku tiduran.